Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di siang hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pembahasan kami dengan tema kritik sekularisasi politik, telaah pemikiran tata negaraan Abu Al-Hasan Al-Mawardi. Pendahuluan, sebagai pendahuluan kami bawa beberapa pengertian mengenai politik. Di antaranya, politik adalah salah satu ujung tombak peradaban Islam yang dalam sejarahnya menjadi patron bagi ulama-ulama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menjadi peradaban ilmu. Maka dari itu, kondisi dan kualitas politik Islam yang juga melemahkan ilmu pengetahuan dan berbagai bidang kehidupan umat Islam. Seperti ditulis di dalam buku Minhaj karangannya Prof. Hamid. Dengan kata lain, Islam adalah satu-satunya agama yang sangat peduli pada tujuan. Akan tetapi, politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW berdakwah, berdagang, dan berperang. Pun para sahabat, beliau yang melihat kekuasaan politik sebagai amanah, curse, dan fitnah, test. Seperti dikutip dalam bukunya Ustaz Syamsuddin Arif, dalam bukunya Diabolisme Islam dan Diabolisme Intelektual. Kemudian, secara global, terdapat 3 aliran tentang hubungan agama dan politik di dalam dunia Islam. Yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, utuh, dan mencakup pengaturan semua aspek kemanusiaan, termasuk sistem ketatanegaraan. Kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan, karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala negara, melainkan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Kemudian kelompok yang ketiga, mereka berpendapat bahwa Islam bukanlah agama yang lengkap yang bisa mengatur seluruh aspek kehidupan, namun juga menolak pendapat bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara agama dan ketatanegaraan. Kelompok ini mengatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Jadi di sini kita dapat pahami bahwa di dunia Islam pun terpecah mengenai pengertian ya, 3 aliran ataupun yang berbicara tentang hubungan agama dan politik di dalam Islam. Yang pertama itu kelompok yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang utuh, mencakup sistem ketatanegaraan. Kemudian yang kedua itu tidak mengkaitkan Islam dengan ketatanegaraan, kemudian tidak menganggap bahwasanya Nabi itu diutus sebagai kepala negara, tapi sebagai Nabi. Dan yang ketiga, sama sekali menolak ya, Islam bukanlah agama yang lengkap dan tidak mencakup segala aspek kehidupan. Pembahasannya, kritik terhadap sekularisasi politik dengan meninjau konsep politik Islam yang ditelaah dari pemikiran ketatanegaraan Abu Al-Hasan Al-Mawardi, kemudian dipadukan dengan konsep politik
kaum barat ya, yang sekuler tentu mengkritik bagaimana mereka itu konsep barat menurut konsep politik menurut barat yang menjadikan objek kajian dalam artikel ini. Dan awali dengan biografinya Al-Mawardi, perjalanan hidupnya. Nama ilmuwan besar ini adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Baghdadi. Sedangkan nama Al-Mawardi merupakan laqab ataupun julukan yang diberikan kepadanya yang dinisbatkan kepada pekerjaan keluarganya yang memproduksi uwangian air mawar ataupun disebut dengan Ma'ul Wardi untuk diperjualbelikan. Ada 19. Al-Mawardi lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah yang bertepatan dengan 975 Masehi dan wafat dalam usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awal tahun 450 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1058 Masehi di Baghdad. Abu Bakar Muhammad Al-Kitab Al-Baghdadi dalam bukunya Tarikh Adab menyatakan Al-Mawardi telah wafat di usianya yang ke-86. Dalam waktu singkat, ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama seperti hadis, fikih, politik, etika, tata bahasa, dan sastra Arab. Lanjut kepada karya-karya Al-Mawardi. Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fikih, dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal termasuk di Indonesia adalah Adab Ad-Dunya Wad-Din, Adabud Dunya Wad-Din, atau diartikan dengan tata krama kehidupan duniawi dan agamawi. Adapun di antara karyanya di bidang filsafat politik dan fikih siasah antara lain Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah, yaitu buku yang sedang dalam fokus kajiannya adalah konsep khilafah, filsafat kekuasaan hingga sistem pemerintahan. Buku ini dapat disebut dengan karya sangat apik dan baru ya Al-Mawardi dalam penulisan karya-karya klasik, karena buku ini menjadi buku pemerintahan pertama yang ada dan dikhususkan menjadi satu karya. Kemudian yang kedua, buku yang berjudul dengan Siasatul Wirat wa Siasatul Maliki, atau dikenal juga dengan Qawaninu Al-Wizarah. Dan yang ketiga, Tashilu An-Nazari wa Tajlilu Az-Zafari fi akhlaqi al-maliki wa siyasatil mulki. Buku ini merupakan panduan tentang bagaimana seharusnya sifat-sifat para pemimpin dalam berpolitik di institusi kerajaan. Dan buku ini juga digolongkan sebagai buku filsafat politik behaviorisme. Kemudian yang keempat, ada buku ataupun karya yang berjudul dengan Nasoihul Muluk. Dan yang kelima ada Duror Suluk fi Siasati Al-Mulk. Kemudian kita lanjut kepada pemikiran Al-Mawardi tentang politik Islam. Sebagaimana Plato, Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tetapi Al-Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Jadi inilah yang membedakan pandangan politik Al-Mawardi dengan tentu tokoh-tokoh Yunani ataupun yang tokoh-tokoh terdahulunya, yaitu memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain. Al-insanu madaniyun bit-tab'i, dibanding dengan makhluk yang lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual, baik itu dalam bidang bakat, kecenderungan, dan kemampuan, dan lain-lain, yang mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan mengadakan kerjasama.
Dengan kata lain, sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu dengan yang lain. Kemudian Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa rakyat yang melalui wakil-wakilnya telah mengangkat seorang imam berhak untuk menurunkannya. Jadi wajar apabila parlemen sebagai penjelmaan dianggap cakap dan memenuhi kriteria. Jika imam yang dianggap cakap dan memenuhi kriteria, jika imam itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka parlemen berhak pula untuk memberhentikannya. Dikutip dari buku Abdul Qadir Jailani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, terbitan tahun 1995. Al-Mawardi berpendapat bahwa kewajiban diadakannya lembaga kepala negara dan pemerintahan itu wajib berdasarkan rasio. Karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintahan, niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan. Jadi bisa kita ukur majunya suatu peradaban ataupun suatu negara itu karena adanya seorang pemimpin. Jadi apabila kita bisa menisbatkan apabila suatu negara itu sudah teratur dengan rapi, hukum-hukumnya berjalan, undang-undangnya sudah berlaku dengan baik dan seterusnya, itu berarti cerminan bahwasannya di suatu negara tersebut ada kepala negara atau pemerintah yang memang turut andil dalam mengatur negara ataupun daerah tersebut. Kemudian di sini Al-Mawardi menyebutkan bahwa imamah dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Jadi memang di sini Al-Mawardi kokoh dalam berpegang teguh dengan prinsip ataupun teorinya ya bahwa politik tidak bisa dipisahkan dengan agama. Jadi seorang pemimpin tidak hanya mengurusi kemaslahatan negara ataupun rakyatnya, tapi juga mengurus urusan-urusan agama. Yang dimaksud oleh Al-Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sultan, atau kepala negara. Dalam hal ini, Al-Mawardi memberikan juga baju agama pada jabatan kepala negara. Di samping itu, politik. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti khalifah ataupun nabi untuk mengamankan negara disertai dengan politik. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di lain pihak adalah seorang pemimpin dalam pihak politik. Kemudian di sini kita akan membahas bagaimana pandangan Al-Mawardi. Di sana terdapat 6 unsur. Unsur yang pertama, agama yang dianut dan dihayati sebagai ketentuan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia. Maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara. Penguasa yang karismatik, berwibawa, dan dapat dijadikan teladan. Dengan begitu, ia mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda, ataupun disebut dengan heterogen. Membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks seperti ini, penguasa pada intinya adalah imam atau bisa disebut dengan khalifah. Unsur yang ketiga, keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan, akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat,
dan ketaatan kepada pemimpin. Yang keempat, keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Dan yang kelima, kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahkan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi. Dan yang terakhir adalah unsur harapan kelangsungan hidup. Jadi seorang imam ataupun pemimpin negara dituntut untuk bisa menjamin kelangsungan hidup generasi berikutnya. Jadi generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang. Maka generasi sekarang merupakan pewaris generasi yang lalu. Kemudian kita meninjau kepada konsep negara Al-Mawardi. Dalam konsep negara Al-Mawardi, posisi agama sangat penting. Bagaimana tadi Al-Mawardi mengkaitkan politik dengan agama, di sini juga Al-Mawardi sangat memusatkan ataupun menyatakan bahwa agama berada di posisi yang penting dalam mengurusi ataupun mengatur sebuah negara. Sebagaimana diketahui, terdapat dua corak pemikiran yang keduanya berseberangan antara satu dengan yang lain terkait negara dan agama. Sebagian pemikir menganggap bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Al-Mawardi cenderung pada corak pertama, bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara, karena dengan negara maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara sudah barang tentu juga memerlukan negara. Karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Berkaitan dengan hal tadi, Al-Mawardi mengatakan, kekuasaan yang dibarengi dengan agama akan kekal. Dan agama ketika dibarengi dengan kekuasaan akan kuat. Pada bagian awal di dalam karyanya yang terkenal, yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Kemudian, berkenaan dengan kritik terhadap sekularasi politik Barat. Sebagaimana sebuah fenomena sosial, sekularisasi terjadi di segala aspek. Salah satu aspek itu terdapat di aspek politik tentu. Melalui proses westernization maupun modernization, sekularisasi beroperasi pada wilayah-wilayah sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Menurut Jürgen Habermas, bahwa sebab segala sesuatu harus dipahami berdasarkan motif kepentingan sosial, atau disebut dengan social interest, yang pada gilirannya melibatkan sebuah kepentingan bernama kekuasaan, power interest. Jadi menurut Jürgen Habermas ini, motif itu, motif seseorang dalam berkuasa itu tidak hanya dalam kepentingan sosial ya, ataupun social interest, tapi juga melibatkan kepentingan kekuasaan ataupun power interest, yang mana menghilangkan fundamentalisme dan sikap merasa benar. Itulah yang disebut dengan politik pemikiran. Berbicara tentang politik tentu tidak lepas dengan pembahasan mengenai dengan kekuasaan ataupun penguasaan. Sebagaimana pemikiran politik klasik dan pertengahan Islam yang tidak mengenal pemikiran politik sekuler karena dipengaruhi realitas politik Islam saat itu, dan juga politik dalam peradaban lain yang belum mengenalnya. Hingga muncullah di situ tipologi pemikiran politik Islam di periode modern pun dipengaruhi realitas politik modern, baik di dunia Islam sendiri, terutama di Barat tentu, dengan literatur politiknya. Tipologi pemikiran politik yang organik ataupun teokratis merupakan tipologi yang berupaya menentang
Sementara tipologi sekuler merupakan tipologi yang menerima pemikiran politik Barat hampir tanpa reserve, dan tipologi modern merupakan tipologi yang bersikap tengah, yaitu berupaya untuk tidak menerima sepenuhnya pemikiran politik Barat yang sekuler di satu sisi, dan di sisi yang lain tidak menerima sepenuhnya pemikiran tradisional Islam yang organik, yang berkembang sebelumnya. Bagi John Locke, sebenarnya juga bertolak dari pengandaian keadaan alamiah manusia yang baik dan bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan miliknya dengan tidak tergantung pada hak orang lain. Jadi John Locke ini percaya bahwa dalam absolute chaos and state of all, Hobbes tidak sama dengan state of nature law. Jadi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, kemudian digerakkan oleh rations, bukan nafsu. Kemudian manusia juga punya kalkulasi dengan tidak sembarang membunuh dan merugikan orang lain. Jadi, sesungguhnya soal tidak mencampuri urusan agama dalam konsep negara sekuler di atas hanyalah cara. Jadi bukan merupakan substansi dari konsep negara sekuler. Selain itu, sikap tidak mencampuri urusan agama juga dalam praktik Barat sesungguhnya lebih sebagai antitesis dan konsekuensi historis dari konsep dan praktik negara teokratis Barat sebelumnya, yang dalam kenyataannya menindas masyarakat yang dianggap bid'ah atau kelompok intelektual yang pemikirannya berseberangan dengan gereja. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, dalam perspektif ini, negara yang benar-benar bisa menjamin kebebasan beragama tidak menindas kelompok agama minoritas atau agama yang dinilai bid'ah, dan juga bisa menjamin kebebasan akademik meski negara itu masih mengurus urusan agama. Ya, sesungguhnya negara tersebut bisa disebut juga dengan negara sekuler. Dalam menanggapi sistem politik dan pemerintahan Barat yang sekuler tadi, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan lain-lain, serta norma dasar yang melatarinya seperti persamaan, kemudian kebebasan, pluralisme, dan sebagainya, tanggapan mereka bisa berupa menolak secara total. Jadi menerima secara keseluruhan atau menerima secara fleksibel. Jadi terdapat kelompok konservatif maupun fundamentalis. Misalnya ada secara tegas yang menolak sistem politik Barat, dan kelompok sekuler menerima secara keseluruhan, dan kelompok modernis menerima secara selektif ataupun secara fleksibel dengan persyaratan tertentu. Persoalan tentang relasi agama dan negara pun menjadi tambahan mencuat ke permukaan tatkala penjajah Barat menguasai berbagai negara ataupun negeri Islam, yang mana mereka berhasil menanamkan dalam benak kaum Islam konsep Barat yang keji tentang agama. Mereka mengatakan Islam adalah agama, bukan negara. Yang dimaksud dengan agama di sini adalah sesuai dengan pemahaman Barat, ataupun persoalan negara tidak ada hubungannya dengan agama. Berbagai masalah agama hanya ditata dengan akal manusia saja, sesuai dengan pengalaman, situasi, dan kondisinya yang sekarang berkembang. Dan mereka ingin menerapkan terhadap Islam ini di timur apa yang diterapkan terhadap Kristen di Barat. Jadi mereka ini ingin menyamakan konsep agama yang mereka anut di Barat, yang mereka terapkan itu untuk melawan Kristen di sana, itu mereka ingin terapkan di timur untuk melawan Islam. Seolah-olah kebangkitan yang ada di Barat tidak akan berlangsung kecuali setelah terbebas dari kekuasaan agama. Jadi mereka ingin menerapkan bidang politik khususnya itu supaya, ataupun mereka berpandangan apabila politik Islam ataupun Islam dipisahkan dengan politik, maka politik akan maju, dan seterusnya. Oleh karena itu, Al-Mawardi berpendapat bahwa seharusnya negara berdasarkan agama agar supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara itu berada di bawah naungan pengawasan Tuhan.
atau bisa disebut dengan konun ya, qawanin diniyah ataupun konun undang-undang agama. Jadi negara dalam konsepsi pemikiran Islam klasik mengintegrasikan negara ke dalam agama. Bukan negara tidak bisa lepas dari persoalan agama. Kesimpulan, setelah pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa pemikiran Al-Mawardi tentang relasi agama Islam dan negara, yaitu bahwasannya posisi agama sangat penting. Al-Mawardi berpandangan bahwasannya agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara karena dengan negara maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara sudah barang tentu juga memerlukan negara karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika moral. Tidak ada satupun ahli teori politik Islam klasik dan pertengahan yang mempunyai pandangan bahwa Islam hubungannya dengan negara harus dipisah ataupun sekularisasi ya. Semuanya berpandangan organik, yang mana di masa agama mesti mengatur negara, kemudian itu menjadi perbedaan dengan itulah yang membedakan dengan pemikiran politik Islam dengan pemikiran politik Barat. Pemikiran politik Islam dan pertengahan yang homogeni dan realis dengan kekuasaan yang ada akibat politiknya yang menghendaki hal itu. Maka pemikiran politik Islam modern beragam dan mengalami perkembangan mengagumkan. Hal ini mungkin ya karena situasi dan kondisinya yang berbeda di zaman klasik dan zaman modern dengan segala sekularisasi yang terjadi. Secara umum, geografi pemikiran politik Islam modern bisa kita bagi pada 3 kategori ataupun tipologi, yaitu tipologi tradisional organik, sekuler, dan modern. Ketiganya memiliki konsepsi yang berbeda yang kesemuanya merujuk pada teori ataupun praktik politik Islam. Dari ketiga tipologi itu, tipologi pemikiran politik Islam yang moderat mendukung yang banyak. Sehingga negara muslim tampaknya tidak harus berbentuk negara teokratis, tapi bisa beraneka ragam bentuk dan sifatnya, termasuk di dalam negara sekuler. Dan yang penting, nilai-nilai Islam dipraktikkan dan dapat mendapat tempat di mana dalam ketiganya, termasuk dalam negara sekuler, nilai-nilai agama ternyata masih tetap bisa dilaksanakan dengan segala kekurangannya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami presentasikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kepada Ustadz Ahmad Hisam Samil ya. Pertama judulnya ya. Judulnya itu apa? Judulnya Ya. Kritik Sekularisasi Politik. Kritik sekularisasi politik. Telaah pemikiran ketatanegaraan Abu Al-Hasan Al-Mawardi. Ya, ini judul dari antum apa terinspirasi dari bukunya Hasan Al-Mawardi atau bagaimana ini? Judulnya dari pribadi. Dari? Dari mana? Pribadi. Pribadi. Oh, ya. Berapa buku antum nulis? Insyaallah. Belum, Zat. Saya kasih tahu. Makanya kan tolong judul itu dari setelah antum baca buku-buku Abu Hasan Al-Mawardi. Sehingga nanti lebih clear gitu. Coba yang antum permasalahkan apa? Adanya sekularisasi politik.
dalam Islam. Terus pembahasannya apa? Di pembahasannya bicara tentang apa? Saya sinkron nggak antara kesimpulan, pembahasan, judul, dan pembahasan. Itu ya. Sinkron nggak? Misalnya antum ngambil kesimpulan. Kesimpulannya misalnya secara umum geografi politik, geografi ya. Ini ya betul. Geografi politik Islam modern. Ya, dan kontennya bisa dibagi menjadi 3 kategori. Apa ini? Katanya kritik terhadap sekulariasi. Itu relevansinya apa? Terus tiba-tiba kok kesimpulannya geografi pemikiran politik. Apa itu geografi pemikiran politik? Ya. Kalau terus pendahuluan ya itu juga menegaskan itu semuanya ya, tidak hanya ke siapa namanya, tidak hanya ke Ahmad Hisam Samil ya, tetapi itu ada apa yang menjadi fokus dari kajian itu. Seharusnya yang menjadi fokus kajian ini siapa? Latar belakang dan fokus kajian itu kemana ini? Ustaz Ahmad Hisam Samil. Ke pemikiran Al-Mawardi. Iya, kayak menarik tadi, untuk menyenggol-nyenggol beberapa nama tadi. Misalnya ya, saya ambil contoh. Untuk menyebut Ustaz Hamid, itu apa? Korelasinya dengan pembahasan ini. Halo? Sebagai latar belakang pembahasan. Loh, Ustaz Hamid lo ngomong soal apa? Terus, apa sih yang menarik dari apa Abu Hasan Al-Mawardi itu apa? Nyambung, bagus. Tapi kan nggak nyambung kan? Ya. Terus kedua, misalnya antum 3 aliran hubungan agama dan politik. Apa korelasinya dengan bukunya Imam Mawardi? Ya, daftar pustaka juga nggak ada ya. Coba ini daftar pustaka juga nanti ditambahkan ya. Buku-buku Imam Mawardi berapa itu ditambah jurnal-jurnal. Ya, 20 misalnya bukunya Mawardi 4 atau 6, sekitar 12-16 itu jurnal tentang Al-Mawardi. Itu nggak ada ini. Ya. Ini kayak sudah pemikir ya. Belajar tuh baca aja dulu. Saya sama dengan mahasiswa yang lain ya. Baca aja dulu buku-bukunya Imam Wardi, direnungkan, oh ini ada yang menarik dari beliau itu dimunculkan. Ada penumpang gelap ini dalam kajian Abu Hasan Al-Mawardi. Penumpang gelapnya siapa? Ustaz Ahmad Hasan Samil. Loh, Ustaz Ahmad Hisam. Hadir Ustaz. Bagaimana Ustaz? Penumpang gelapnya siapa? Atom ya. Mohon maaf Ustaz. Kurang terdengar. Ya, penumpang gelap. Ini ada penumpang gelap dalam kajian telaah pemikiran ketatanegaraan Abu Hasan Al-Mawardi. Itu ada penumpang gelap. Artinya tidak muncul dari diskursus literatur dari Al-Mawardi. Makanya yang untuk maksud pembahasan itu di dalam konteks di mana? Nah, kalau dalam filsafat politik.
Ustaz Ahmad Hisam Samil. Yang terkait dengan pembahasannya itu dalam konteks ini kemana? Profil, karya, atau gagasannya? Gagasannya Ustaz, Ya, mengenai dengan berarti kalau pembahasannya itu kalau kita anggap 10 halaman. Kalau membahas pembahasan itu berapa halaman? Jangan banyak membahas biodatanya. Ya. Antum kan pembahasan itu masuk di dalamnya biodata. Padahal biodata itu lebih pada deskripsi objek sebuah penelitian. Subjek penelitian itu loh ya. Itu ketika antum membahas apa tadi? Itu dimasukkan di situ. Yang terus yang ada lagi jargon Habermas itu memang bersentuhan dengan Al-Mawardi. John Locke Hobbes ya, itu untuk singgung di pembahasan tadi itu memang masuk di anunya. Atau sebagai pernah diskusi, apakah pernah jargon Habermas itu pernah punya sebuah buku yang membahas pikiran Al-Mawardi ya, termasuk Hobbes itu, atau pernah dalam hidup dalam apa ya pernah sejaman ya Al-Mawardi itu gimana ya penjelasannya? Kita wakilkan Ustaz, dengan pandangan politik dari intelektual Barat gitu. Kan membahas apa? Balik kepada subjeknya itu loh, San. Itu kan ingin nempel-nempelkan gitu ya. Jangan deh. Ya, tolong ya kembali ke ininya. Mana itu menjadi apa ya? Bagus pemikiran-pemikiran, tapi menjadi apa? Mencemarkan pemikiran Al-Mawardi. Karena nggak ada hubungannya gitu. Ngapain antum paksakan ya dikait-kaitkan itu. Maksud saya gini lah, ada diskusi. Saya nyebut Al-Farabi pernah bersinggungan ya, misalnya dengan pemikir-pemikir Barat dalam ini karena Socrates itu ada data literaturnya. Oh misalnya dibahas dalam bukunya apa itu kan itu begitu. Kalau dengan Danderov bicara tentang apa itu kan ada. Termasuk maksud saya dalam konteks ini ketika antum bicara Hobbes, bicara itu bukan dipaksakan, tetapi memang ada konteksnya. Oh di buku apa atau beliau hidup pada masa yang zaman yang sama atau kebetulan memang ada yang bahas Imam Mawardi, Al-Mawardi, ya, terus juga nyinggung kedua nama ini. Karena ini nggak nyambung. Ya, menurut jargon Habermas itu kan antum angkat tuh dalam maunya untuk antum jadikan apa ya? Senjata gitu. Bahwa jadikan compare gitu. hanya perwakilan untuk pandangan kaum Barat begitu. apa senjata itu data itu untuk penguat, memperkuat bahwa tesisnya Al-Mawardi itu memang relevan, ya, dibuktikan oleh siapa. Tapi jangan dicantol-cantolkan. Syukur ada memang Habermas itu pernah bicara tentang Al-Mawardi. Susah nggak kira-kira? Misalnya siapa Hobbes itu memang pernah bicara tentang itu. Itu loh yang maksud saya itu. Karena judulnya aja udah karena bagian dari apa namanya opini ya. Bernafsu untuk beropini. Coba ditangkap ya mau saya. Kalau antum berpendapat siapapun, antum baca.
dari beliau. Buku aslinya dulu, terus nanti buku tambahan, buku pendukung, dan itu dituangkan dalam daftar pustaka. Daftar pustakanya penting. Ya, judul, penulis, abstrak, itu biasanya langsung daftar pustakanya dulu. Ini orang ngomong ini ada nggak referensinya? Makanya ini sebenarnya ilegal itu. Itu ngomong sama Wadi itu nggak ada daftar pustakanya, itu ilegal. Itu kayak orang di pinggir jalan itu, mohon maaf ya. Bisnis kampling itu loh ya. Ya, sama saja, karena nggak ada literaturnya. Ya. Saya tak kerasi gini biar nanti disiplin untuk literatur itu. Itu ya, dan ya. Nah, Ustaz. Coba ini Bisa kemulai, Ustaz. ya di pertama ketika harus tahu ya pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Antum dulu masih ketika sudah bicara kesimpulan malah memunculkan wacana baru lagi. Tidak terkait dengan pembahasan. Contohnya apa tadi? Di kesimpulan di akhir itu misalnya secara umum geografi pembangunan politik Islam modern dan konten bisa dibagi menjadi 3. Ini apa hubungannya dengan ini berwacana lagi. Ini tepat di pembahasan sebenarnya. Nah, antum masuk nih antum simpulkan sudah akan mau orang mau jalan itu mau sudah sampai tempat balik lagi itu. Nah, ini gimana? Bisa ditangkap ya? Tolong diperbaiki. Saya tunggu Ustadz Husna, Ustadz Alam, Ustadz Mukid ya. Terus sudah mulai setup untuk nyusun artikel untuk jurnal ya, template yang nanti pekan akan saya jelaskan. Kira-kira itu dulu ya. Nah, Ustaz. Kuliah kita hari ini.